dia selamatkan. Sekarang biarlah dia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Tapi orang ini, dia tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku jika Engkau datang kembali sebagai Raja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini Engkau akan ada bersama-samaku di Firdaus. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Sungguh orang ini adalah orang benar. When darkness filled the sky, the day that Jesus died, in agony upon the bitter cross, they took his body down and laid it in the tomb. His friends believed that everything was lost. But when the third day came, the darkness turned to light. For Mary heard her name and saw the living Christ. Risen to set the captives free. Risen to ransom you and me, to bind up every broken heart, to conquer death and sin. Risen to bring us home again. And in that barren place, the world forever changed. For hope was born when Jesus rose that day. And still his wanting hands revealed the love he has. For every fallen soul he came to save.
Haleluya. Selamat pagi, selamat hari Paskah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita melanjutkan pelajaran kita selama hari Paskah ini. Kita belajar tentang tema pengharapan kepada Allah yang hidup. Kita akan membaca dari 1 Timotius pasal yang keempat, kita mulai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Puji Tuhan, jika saudara sudah ketemu semua, kita akan baca bersama-sama hanya 3 ayat, 1 Timotius pasal 4, ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Pada hitungan yang ketiga. Sudah siap semua? Bisa suruhkan haleluya? 1 Timotius pasal yang keempat, ayat 9 sampai 11, 2, 3. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Untuk mengingatkan, kita rekap lagi ya. Jadi waktu khotbahnya belum dihitung di sini ya, ini baru rekap dulu. Kita mempelajari pada 2 minggu yang lalu tentang Abraham yang diperintahkan oleh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak, anaknya. Ternyata Tuhan tidak menginginkan persembahan Ishak itu, tetapi malah Tuhan menyediakan korban pengganti untuk Ishak. Ada banyak orang menyangka permintaan Tuhan itu adalah untuk menuntut ketaatan yang penuh, sepenuh-penuhnya dari manusia. Padahal idenya tidak seperti itu. Ide Tuhan ingin menunjukkan kepada Abraham bahwa dia adalah Tuhan yang berbeda. Bukan seperti Tuhan-Tuhan pagan, penyembah berhala yang menginginkan korban anak-anak, bukan. Tuhan malah tidak senang dengan pengorbanan anak yang dibakar untuk dewa-dewa. Tuhan tidak senang, Tuhan bilang memikirkan pun tidak. Malah Tuhan kita memberkati keturunan. Karena ada janji di dalam keturunan ketika Tuhan memberikan vonis kepada Adam, Hawa, dan juga ular di Taman Eden, Tuhan bilang keturunanmu akan meremukkan kepala ular. Jadi Tuhan bahkan terus memberkati keturunan. Sehingga dari sini kita bisa mengerti bahwa Tuhan memberikan nubuatan yang sangat penting dalam konteks penyelamatan manusia dari dosa melalui kisah Abraham, di mana bukan manusia yang menyediakan korban untuk keselamatan kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang menyediakan keselamatan itu bagi manusia. Karena manusia tidak mungkin bisa dari bawah ke atas itu minta selamat, enggak bisa. Kamu sudah berdosa, apalagi yang kamu bisa tawarkan? Perbuatanmu kah, persembahanmu kah, korbanmu? Enggak bisa. Itulah sebabnya waktu di Taman Eden, Adam dan Hawa tidak bisa cover dirinya, menutup dirinya. Mereka hanya bisa tutup dengan pohon ara, daun pohon ara. Enggak cukup. Tuhan kemudian menyelimuti mereka dengan kulit binatang. Ada darah yang tertumpah. Jadi seperti itu pola-pola cara Tuhan untuk menunjukkan kepada manusia bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang beda. Tuhan yang palsu itu minta, sedangkan Tuhan yang asli, yang benar-benar Tuhan, memberi, menyediakan, mengaruniakan. Jadi itu yang kita pelajari dari awal, supaya kita firm dulu. Firm itu teguh dulu dalam pemahaman itu, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian ketika masuk dalam pembahasan berikutnya, mengerti ujung pangkalnya itu maunya kemana.
Sehingga kita bisa membahas bagian yang kedua baru hari Jumat yang lalu. Saya harap saudara-saudara masih ingat bagi yang hadir pada hari Jumat lalu. Bagian yang kedua kita membahas tentang ketajaman dari tema kita. Kita sudah memajang ayatnya dalam Yesaya 43 ayat 10 sampai 11, di mana kata kunci dari ayat itu, Tuhan ingin supaya kita hamba-hambanya yang terpilih dan menjadi saksi itu, Tuhan ingin supaya kita cuman bukan sekedar tahu tentang Tuhan, bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan, tetapi sampai di level apa? Mengerti. Saudara perhatikan di situ yang Tuhan mau. Dia mau kita bukan hanya tahu, percaya, tapi mengerti. Mengerti tentang apa? Keperbedaannya dia dari Tuhan-Tuhan yang lain. Karena Tuhan yang lain ya palsu. Tuhan yang lain memberikan pengharapan-pengharapan yang sia-sia, yang bohong, harapan yang penuh dengan manipulasi, harapan supaya dia bisa mendapatkan sesuatu, sedangkan Tuhan kita tidak. Dia memberikan karunia, karunia. Itulah yang membedakan sehingga dia bukan hanya sekedar Tuhan, tetapi dia juga adalah juru selamat bagi kita. Dia datang dan memberi. Seperti anak-anak saya bukan hanya sekedar mengenal saya seperti pendeta, bukan. Tapi ketika mereka memanggil saya Daddy, fokus saya akan 100% ke mereka. Ada hubungan yang berbeda antara Pak Pendeta dengan ada orang yang memanggil saya Daddy. Itu hubungannya beda. Itulah hubungan kita dengan Tuhan, makanya kita bisa memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Jadi itu saudara-saudara, dia bukan hanya sekedar Tuhan. Supaya kita mengerti bagian itu. Yaitu kemudian kita bisa melangkah sekarang. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mengingat dan memahami, sekarang kita bisa masuk kepada bagian yang terakhir. Puncak dari apa yang kita pelajari selama Prapaskah sampai kemudian hari Paskah, di hari Jumat dan juga di hari Minggu ini. Seperti yang saya sudah jelaskan juga, mungkin ada yang baru hadir, Paskah itu yang mana sih? Bagi kita, Paskah itu adalah rangkaian hari kematian dan kebangkitan Tuhan. Jadi nggak perlu berantem untuk memperebutkan Paskah itu idealnya di mana? Di Jumatkah atau di Minggukah? Karena saya lihat gelagatnya begitu. Sekarang orang-orang Kristen ini lebih senang berantem daripada mencari solusi. Senang sekali supaya kelihatannya rame gitu di medsos. Ya, kita cari jalur yang memang sesuai dengan Alkitab. Paskah itu rangkaian dari pekerjaan Tuhan yang besar ini. Baik, kita akan melihat dulu sejarahnya supaya kita paham tentang Paskah ya. Mari kita lihat di dalam Keluaran pasal 12 ayat 21 sampai 28. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa baca seluruh pasal ini supaya memahami, tapi kita akan fokus langsung saja untuk melihat di dalam ayat 21 dan sampai 28. Kita akan baca bergantian, puji Tuhan. Jika saudara mau bergantian, kita akan bergantian, saya baca ayat 21, saudara baca ayat 22, seterusnya sampai kita ayat 28. Sudah siap saudara-saudara semua? Keluaran pasal 12 ayat 21 saya akan memulai membaca dalam Alkitab terjemahan baru 2. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah." 22. Nanti multimedia bisa bantu mengganti slide-nya. Tuhan akan menjelajahi Mesir untuk menulahinya. Ketika ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak akan membiarkan pembinasa masuk ke dalam rumahmu untuk menulahimu. 24.
apabila kamu tiba di negeri yang akan Tuhan berikan kepadamu seperti yang difirmankannya, kamu harus melaksanakan ibadah ini. 26. Nih kalau saudara mau tahu tentang Paskah, maka kamu harus berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah umat itu dan sujud menyembah. 28. Jadi saudara sudah melihat sejarah Paskah itu dimulai di Mesir. Ketika Tuhan menulahi Mesir dan menjelang puncak dari tulah itu, tulah yang ke-10, itu tulah yang mengerikan saudara. Tulah yang ke-10 itu tulah kematian anak sulung. Anak sulung dari raja-raja sampai kepada ternak. Itu adalah simbol dari kehancuran total bagi satu bangsa. Anak sulung biasanya menjadi harapan, menjadi pemimpin, menjadi pewaris dan seterusnya. Anak sulung itu punya hak kesulungan. Ya, saudara-saudara pasti mengerti kalau saudara anak sulung atau saudara punya adik-adik atau punya kakak sulung, saudara punya kakak sulung, saudara pasti mengerti. Saudara menuakan dia. Saudara sangat menghormati orang yang sulung itu. Tetapi di Mesir pada waktu itu Tuhan sudah merancang. Ini akan menjadi tulah terbesar yang paling mengerikan. Tetapi dia ingat pada umatnya harus melakukan sesuatu. Hapus, usap darah yang sudah dipersiapkan, darah anak domba, di jenang pintu rumah, usapkan, supaya tidak ada kematian di Israel. Sedangkan di Mesir akan ada kematian. Dan kemudian sejarah mencatat, memang benar di Mesir semua ada raungan kematian. Ada orang yang menangis karena tidak ada yang tidak mengalami kedukaan di dalam keluarga itu. Semua anak sulung mati. Jadi ini yang terjadi saudara-saudara dalam sejarah Paskah, supaya saudara mengerti Paskah itu. Itu artinya Tuhan melewati apa? Tuhan melewati umatnya dari kematian. Tidak ada maut kepada umatnya yang percaya kepada dia dan melakukan firman-Nya. Jadi saudara-saudara bisa melihat kemudian apakah semua manusia akhirnya mengerti Paskah itu. Padahal janji dari legenda atau catatan sejarah Paskah itu sangat hebat. Umat itu menjadi umat yang berbeda, umat Israel beda dari umat yang lain. Ternyata kita bisa melihat sejarah berikutnya, tanggapan manusia kemudian dari pekerjaan Allah yang besar. Mari kita lompat untuk sekarang memahami sejarah dari kebangkitan Tuhan. Karena hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan. Itulah sebabnya kita ibadah di hari Minggu, saudara-saudara. Tuhan bangkit di hari pertama Minggu itu. Hari pertama di Minggu itu adalah hari Minggu, bukan Senin. Hari terakhir di dalam satu hari itu Sabat, Sabtu hari terakhir. Ketika Tuhan bangkit di hari pertama di Minggu itu di hari Minggu. Itu sebabnya orang Kristen ibadah di hari Minggu untuk merayakan kebangkitan Tuhan. Sekarang kita akan melihat sejarahnya supaya kita tidak salah memahami apa yang terjadi kemudian setelah Tuhan memberikan demonstrasi yang besar sejak zaman Adam di Taman Eden. Tuhan memberikan pengampunan, Tuhan memberikan karunia, manusia tidak dimusnahkan. Sejak kemudian zaman Abraham, Tuhan memberikan pencerahan kepada umat manusia, kepada Abraham sebagai bapa orang percaya bahwa dia adalah Tuhan yang berbeda, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengaruniakan. Apakah manusia kemudian bisa menerima itu? Kita melihat dalam sejarah Mesir,
Orang Israel sudah diberikan privilege, keistimewaan, tidak ada kematian di Israel. Kita terus berjalan dalam sejarah manusia, sampai kemudian janji Allah itu digenapi ketika Yesus mati di kayu salib dan akhirnya bangkit. Apa yang terjadi? Mari kita lihat dalam Lukas pasal 24. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Sudah siap lagi saudara? Kita bergantian. Saya baca di Alkitab Terjemahan Baru 2. Nanti multimedia ganti slide-nya kalau kita ganti ayat. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. 2. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. 4. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, lalu kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" 6. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. 8. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 rasul dan kepada semua saudara-saudara yang lain. 10. Namun bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Saudara perhatikan ada ayat kunci yang Tuhan sudah tunjukkan di dalam perikop itu. Kita diberikan penjelasan bahwa malaikat atau ada orang di situ di kubur Yesus dengan pakaian berkilat-kilat dari ayat 4. Saudara bisa lihat perkataan mereka dalam ayat yang ke-6, "Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingat apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea." Ayat 7, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Terus apa? Dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi mereka harus ingat ada 3 kejadian. Diserahkan, disalibkan, dan dibangkitkan. Tapi apa yang terjadi ketika perempuan-perempuan itu datang kepada murid-murid Tuhan? Di dalam ayat 11, saudara lihat tanggapan dari murid-murid Yesus. Tetapi bagi mereka itu tadi siapa? Mereka itu tadi siapa? Rasul-rasul, murid-murid yang laki-laki. Yang melihat Yesus bangkit tadi itu adalah perempuan-perempuan. Ada Maria, ada Yohana, ada Maria lagi. Mereka cepat-cepat kemudian pulang memberitahu rasul-rasul. Tetapi tanggapan rasul-rasul, mereka itu siapa? Tetapi bagi mereka itu siapa? Rasul-rasul, murid-murid Yesus. Ketika mereka mendengar berita kebangkitan Yesus, menurut mereka apa arti kata-kata perempuan yang membawa kabar kebangkitan Yesus? Omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Padahal malaikat sudah jelas memberitahu. Kamu ingat, Yesus dulu pernah berpesan, dia akan diserahkan, dia akan disalibkan, dan dia akan apa? Bangkit.
Tetapi sekarang ketika perempuan memberitahu, tanggapan murid-murid apa? Itu perkataan apa? Omong kosong. Dalam Alkitab, firman Allah yang hidup, terjemahan firman Allah yang hidup, murid-murid itu ternyata mendengar cerita itu seperti apa? Dongeng. Di situ dijelaskan, mereka ke-11 murid itu, ketika mendengar kabar itu, mereka menganggap kisah itu dongeng. Kebangkitan Yesus, dongeng. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Dayak Ngaju, tapi kari Rasul te mayangka kari uluh bawi te, baya menyerita taluje, miamias ewen dia percaya saritan kari uluh bawi te. Carita taluh je miamias. Miamias itu artinya apa sih? Kosong, sia-sia, enggak ada gunanya. Kabar yang paling hebat dalam sejarah umat manusia. Miamias. Omong kosong. Dongeng. Kalau yang enggak pernah kenal dengan Yesus, oke lah. Yang enggak pernah dengar firman Tuhan, oke lah. Yang enggak pernah bergaul dengan Yesus selama 3,5 tahun, oke lah. Tapi bagi ke-11 murid, kisah kebangkitan Yesus, omong kosong, dongeng, miamias. Leros, fully, nonsense, idle talk. Bohong. Coba kita lihat statistik ketika Yesus Kristus disalibkan. Masih ingat waktu hari Jumat kita lihat saudara-saudara, masih ingat? Yang masih setia di bawah kaki salib Yesus itu ada berapa murid? Ada berapa murid? Satu dari 11. Yang setia sampai di kaki Yesus pada waktu itu, 1 dari 11. Hanya 9,09% dari murid Yesus setia sampai di kaki salib. Saudara mau tahu statistik ketika Yesus bangkit? Ketika Yesus bangkit dan mendengar, murid-murid mendengar kabar itu, 11-11-nya mendengar kabar itu, statistiknya bagaimana saudara-saudara? Tidak ada yang percaya. Saudara lihat betapa bobroknya manusia? Dapat enggak saudara mengerikannya kita orang Kristen? Saudara tahu enggak kenapa tema ini diangkat? Karena statistiknya ternyata ketika manusia dituntut untuk setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan, dan melihat Tuhan Yesus disalibkan, karya terbesar dalam sejarah umat manusia. Di situ Yesus menumpahkan darahnya, hanya 9,09% yang bertahan di kaki salib Yesus. Tetapi ketika Yesus memberikan kemenangan itu, Yesus mengalahkan maut. Ketika Yesus benar-benar menang atas maut. Statistiknya, itu murid Yesus yang 2020 tahun yang lalu ada bersama dengan Yesus, melihat Yesus, makan sama Yesus, dicuci kakinya oleh Yesus, ngobrol sama Yesus, betul-betul bisa menyentuh Yesus. 2026
saudara-saudara semua sekalian yang ada di sini, saudara, tidak pernah melihat Yesus secara fisik, tidak pernah bicara kepada Yesus secara fisik, enggak pernah dicuci kakinya, tidak pernah dipecahkan roti langsung oleh Yesus. Dan saudara bilang saudara beriman kepada Yesus, saudara mau memberi yang terbaik kepada Yesus, saudara mau melayani Yesus, saudara mau mencintai Yesus, saudara mau setia kepada Yesus, saudara bilang gampang, saudara bilang saudara menyanyi pujian yang hebat, saudara melayani, saudara pakai baju yang bagus ketika saudara datang ke gereja. Apakah betul kuasa kebangkitan itu saudara terima 100%? Atau saudara ketika menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan akal pikiran saudara tentang Yesus, tanggapan awal saudara adalah mias. Omong kosong. Ketika saudara diminta untuk bangkit iman saudara, karena Tuhan kita itu Tuhan pemenang, omong kosong. Ketika saudara diminta untuk melayani sepenuh hati, karena Tuhan kita sudah mengalahkan maut, dongeng. Apalagi saudara melihat ada kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan akal pikiran kita. Gak sesuai dengan perhitungan-perhitungan duniawi saudara ketika melihat Yesus dan melayani Yesus. Saya harap saudara mengerti sekarang kenapa tema ini perlu dipajang di depan kita kembali. Pengharapan kepada Allah yang hidup. Dan GPDI Philadelphia itu berjalannya kemana? Kita bukan hanya orang Kristen yang hanya sekedar ibadah setiap minggu datang sebuah pertemuan reguler. Kita belajar untuk minimal. Bukan kabar itu enggak pernah diberitahu, bukan. Malaikat sudah bilang, orang-orang yang berkilau-kilauan di situ sudah bilang, kamu ingat Yesus sudah pernah memberitahu. Dia akan diserahkan, dia akan disalibkan dan akan bangkit. Tapi seringkali kita lupa. Hanya perlu waktu beberapa puluh tahun saja. Hanya perlu waktu beberapa ratus tahun saja. Umat manusia yang sudah begitu dijamu oleh Tuhan. Sejak dari Taman Eden sampai di Kalvari, di Golgota. Dan ketika semuanya sudah terjadi, Yesus sudah melakukan pekerjaannya, sudah terjadi semua. Tanggapan mereka adalah manusia memberi kepada Tuhan, berapa persen? 0. Itu masalah kekristenan. Mari kita coba lihat lagi dalam kitab Keluaran untuk refresh. Tadi kita sudah melihat Paskah. Dalam Keluaran 12 ayat 27, ayat itu hebat sekali saudara-saudara. Semuanya ada kematian, kamu tidak. Semuanya ada kedukaan, tangis, kamu tidak. Kamu bahkan dibebaskan, kamu bahkan dilepaskan di hari itu. Kamu bahkan dimenangkan di hari itu. Itu artinya Paskah. Syukur puji Tuhan.
saudara duduk di gereja pada hari ini, saudara menghormati hari Paskah. Ada berapa banyak umat Tuhan yang menganggap sepi ibadah, yang menganggap sepi Tuhan, yang tidak mengerti betapa baiknya Tuhan. Atau berapa banyak yang masih termakan kecewa, sakit hati, karena tidak mengerti tentang Tuhan. Yang Yesus lakukan seringkali di luar nalarnya. Dia mau mengatur Yesus supaya sesuai dengan kehendaknya. Tapi ketika Yesus melakukan sesuatu yang lebih hebat dari itu, dia tidak mengerti dan meninggalkan Yesus. Disinilah letak dari poin paling penting dalam tema kita. Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi kita. Tapi kita diminta untuk menaruh pengharapan kita sepenuhnya. Kita harus waspada. Saudara-saudara semua, kita semua mengalami permasalahan yang sama dengan yang di dunia. Mengalami bisik-bisikan yang sama. Dan memang itu cara iblis untuk menggoyahkan kita. Supaya kita buta. Supaya kita kehilangan iman dan percaya. Supaya kita menganggap remeh korban Yesus. Supaya saudara dan saya menganggap rendah korban Yesus bagaimanapun caranya. Baik dengan mengganti Yesus, baik dengan memanipulasi Yesus, baik dengan segala macam yang terjadi. Padahal pesan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7 sampai 8, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu siapa? Kristus, anak domba Paskah kita. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Maksudnya apa? Maksudnya Yesus Kristus itu sudah menjadi puncak dari kebenaran. Yesus adalah orang yang benar itu. Kalau saudara mengerti dan mendengar tadi dalam drama juga disampaikan, Lukas mencatat dalam Lukas 23 ayat 46 sampai 47, ketika Yesus menyerahkan nyawanya dan kemudian dia mati, prajurit-prajurit dicatat oleh Lukas. Mereka malah memuliakan Allah. Orang-orang yang tidak mengenal Yesus, yang baru tadi menyiksa Yesus, mengejek Yesus, yang baru tadi mencuri jubah Yesus dengan undian, mereka berseru, sungguh orang ini adalah orang benar. Ini adalah tahun orang benar. Yang disematkan di situ bukan tentang saudara. Tahun orang benar itu maksudnya orang benar, yaitu Yesus Kristus. Di mana kita mengikuti Dia. Karena Dia benar, karena Dia udah puncak dari kemurnian dan kebenaran itu, kita menanggalkan ragi yang lama untuk pesta hidup kita ini. Menjadi orang yang baru. Kemarin saya sempat mempertimbangkan, idenya baru datang kemarin, saudara-saudara jangan pikir sudah lama dibikin ide. Apakah saya bisa keluar dari situ? Itu perlu pertimbangan teologis saudara-saudara, karena itu simbolisasi yang berbahaya. Karena bisa saja ada yang mempunyai pemikiran, secara simbolik apakah saya itu akan menghujat Tuhan, menyamakan diri saya dengan Yesus Kristus, sok-sok mengikuti kebangkitan Yesus. Saya takut kalau itu salah. Saya mempertimbangkan dengan matang, berdoa kepada Tuhan, bahkan sampai diskusi sama istri saya, tanya gimana pendapatnya.
Tapi kemudian ada ilham yang Tuhan berikan. Saya keluar dari kubur yang terbuka itu, bukan menggantikan Yesus Kristus. Tapi saya keluar dari kubur yang terbuka itu, saya mengikuti firman Allah seperti yang dicatat dalam Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-11. Mari coba saudara lihat, kita baca bergantian. Supaya saudara mengerti, kenapa saya keluar dari kubur itu? Apakah hanya sekedar atraksi saja? Apakah simbolnya itu merusak Paskah? Coba saudara lihat, ini ayat yang luar biasa untuk menggambarkan itu. Kita baca bergantian ya, sudah siap? Roma 6 ayat 4 sampai 11. Multimedia nanti bantu saya. Saya akan baca ayat 4 mulai, Roma pasal yang ke-6. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. 5. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. 7. Jadi, karena kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. 9. Sebab ia mati, yakni mati terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Namun ia hidup, yakni hidup bagi Allah. 11. Itulah yang terjadi dengan saya. Kalau saudara bertemu dengan Tony yang dulu, saudara nggak akan mau dengar dia. Kalau saudara bertemu dengan Tony yang masih pakai ragi yang lama itu, dia jahat saudara-saudara. Dia bukan orang benar. Dia memalukan. Karakternya itu jelek sekali. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus Kristus, dia mematikan hidupnya yang lama itu. Dia bangkit menjadi Tony yang baru. Karena apa? Dia mengikuti Yesus Kristus, sang orang benar itu. Karena saya sendiri, Tony tidak mampu untuk menjadi benar. Saya nggak punya arah untuk menjadi benar. Seperti Adam, kebingungan mencari bagaimana caranya membenarkan diri. Ada daun pohon ara, nggak benar. Salah. Seperti Abraham yang masih kebingungan, siapa Tuhan itu? Oh, apakah Tuhan ini mau anak yang dibakar? Dia mencoba. Seperti bangsa Israel, masih mencoba untuk meraba-raba, sudah melakukan Paskah, sebentar kemudian mereka membuat patung lembu emas. Mereka mencari-cari Allah yang mana. Seperti murid-murid. Ketika Yesus Kristus disalibkan, bahkan ketika Yesus Kristus bangkit, mereka masih belum mengerti. Bahkan turun statistiknya. Berkebalikan sekali di saat Tuhan ada dalam puncak kemenangannya. Itu Tony yang dulu, yang kebingungan mencari-cari. Syukur kepada Tuhan, Dia adalah standar kebenaran itu. Dia menunjukkan teladan orang benar itu, sehingga Tony yang dulu, yang tersesat, yang kebingungan, bisa melihat cahaya di tengah kegelapan itu. Tony hanya tinggal perlu mengikuti kebenarannya Yesus Kristus. Tony hanya perlu bangkit, ikut bersama dengan Yesus Kristus. Bukan membawa kebenaran sendiri, tapi mengikuti Yesus Kristus. Karena Dia yang benar. Bukan Allah-Allah lain. Om Si Hombing tadi berdoa, luar biasa. Saudara ingat gak doanya Om Si Hombing? Supaya kita juga bangkit,
kita nggak sombong, kita nggak tinggi hati. Supaya kita benar-benar bangkit bersama dengan Tuhan. Tunjukkan sesuatu yang berbeda dalam karaktermu. Masa kamu dari lahir sampai besar mempertahankan, pokoknya aku udah males ke gereja, ya udah aku nggak bisa diubah. Memang ini aku, pokoknya. Aku udah temperamen, ya memang ini aku. Pokoknya, aku memang sudah begini, pengkritik gereja, pengkritik pendeta, ya memang begini aku gak bisa berubah. Aku ini pinter, mengkritik Tuhan juga aku bisa, gak bisa aku berubah. Saudara ketemu sama Yesus Kristus yang model begitu, pasti bisa berubah saudara. Kalau saudara gak percaya, saudara akan kaget kalau saya pernah bilang dan berkali-kali saya bilang, kalau iblis itu sombong, saya bisa lebih sombong daripada iblis. Itu ngeri saudara-saudara, karena begitu sombongnya saya. Tapi ketika bertemu dengan Yesus Kristus, saya harus belajar merendahkan diri saya, menundukkan diri saya. Ketika bertemu dengan Yesus Kristus, saya harus benar-benar hidup yang baru di dalam Kristus. Mati Tony itu. Dia sudah mati. Dan kemudian bangkit di dalam Kristus. Tony yang baru. Itu sebabnya saudara bisa melihat kami masih ada di sini. Kami bisa ada di sini. Itu juga yang seharusnya terjadi dengan saudara-saudara. Ada sesuatu yang berubah. Jangan mempertahankan ragi yang lama itu. Itu kisah yang diharapkan di dalam Paskah ini dengan tema pengharapan kepada Allah yang hidup. Karena Allah kita hidup, ada sesuatu yang terjadi bagi saudara-saudara sekalian yang mendengar firman, yang datang ke gereja, yang menjadi Kristen. Kalau hidup saudara segitu-segitu aja, dan hanya berputar-putar di sana saja, kasihan waktu saudara terbuang percuma. Mengapa saudara tidak maju mengenal Yesus Kristus, bertemu dengan Tuhan, mengalami Yesus Kristus dalam hidup saudara, dan orang-orang di sekitar saudara akan terkaget-kaget melihat, Dedi sudah berubah, Tony sudah berubah. Ada sesuatu yang berbeda dari dia sekarang. Karena apa? Kita melakukan itu, apakah mudah kita switch? Apakah mudah kita beralih dari hidup yang lama ke hidup yang baru? Enggak mudah. Makanya kita dibekali 1 Timotius 4. Mari kita baca 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 11. Multimedia juga bantu saya lagi nanti untuk menggantinya. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-11. Kita akan baca bergantian lagi. Saudara sudah siap? Kita akan baca bergantian lagi, saya akan baca ayat 1, saudara-saudara baca ayat yang kedua, dan begitu seterusnya sampai ayat yang ke-11. Roh dengan tegas mengatakan bahwa, perhatikan ini saudara, ayat sampai 11 ayat ini. Roh dengan tegas mengatakan bahwa pada waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. 2. Mereka melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. 4. Karena semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. 6. Namun, jauhilah cerita-cerita tahayul nenek-nenek tua.
Latihlah dirimu untuk menjadi saleh. 8. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kita sama-sama, 2, 3. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Gampang nggak berubah dari hidup yang lama ke hidup yang baru? Nggak gampang. Bahkan Alkitab bilang lebih gampang nanti ada orang yang murtad. Lebih gampang nanti akan ada orang yang sesat. Karena apa? Ada roh-roh penyesat. Lebih gampang untuk memberikan kabar-kabar yang menggoyang firman Allah ke kiri dan ke kanan. Tetapi ada rahasia di situ. Latih dirimu. Dengan cara apa? Hargai ibadah. Jangan jauhkan diri dari ibadah. Tadi saya menjelaskan. Seringkali kita menganggap remeh ibadah. Saudara pikir Paskah itu hari ini saja? Sejak awal tadi saya sudah menjelaskan, kita ibadah itu di hari Minggu. Untuk merayakan apa? Untuk apa? Kenapa hari Minggu ibadah? Kenapa enggak Senin? Kenapa enggak Jumat? Kenapa enggak Sabtu? Kenapa Minggu? Pada hari pertama, di Minggu itu, pagi-pagi benar, perempuan-perempuan datang ke kubur Yesus. Apa yang terjadi di hari pertama di Minggu itu? Jemaat Tuhan masih ada enggak saudara-saudara? Kalau saya tanya kenapa saudara banyak diam? Pada hari pertama di Minggu itu, apa yang terjadi? Apakah hari Minggu hanya hari ini Minggu? Padahal di setiap hari Minggu, di setiap ibadah, di situ ada latihan buat diri kita. Bahkan di dalam setiap pelayanan, dalam setiap pengajaran, di situ ada latihan buat rohani kita. Saudara mau kuat di dalam Tuhan, saudara mau berubah di dalam Tuhan, tapi saudara seringkali meremehkan ibadah, seringkali mengenyampingkan pelayanan. Bagaimana cara saudara bisa berubah? Belum dituntut saudara untuk baca Alkitab tiap hari, belum dituntut saudara untuk berdoa dan sebagainya, melakukan hal-hal yang supaya mirip orang Kristen lah, sudah minimal saudara-saudara. Nggak usah ngaku Kristen, supaya kelihatan seperti orang Kristen aja deh, pura-pura lah seperti orang Kristen yang kebanyakan itu. Kan saudara sering mengaku Kristen, tapi ternyata kelakuannya nggak Kristen, solusi-solusi hidupnya nggak Kristen. Bukankah ini episode final kita? Kita mau supaya kita menjadi orang Kristen yang benar-benar Kristen. Itulah sebabnya Tuhan memberikan tips. Ketika kita berubah, ada tips, ada ayat lanjutannya ternyata dalam ayat 12. Bagaimana kita bisa menunjukkan perubahan? Bagaimana standar seorang yang menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup itu? Dalam 1 Timotius 4 ayat 12, kita baca bersama, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Orang yang menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup, orang yang Kristen, yang benar-benar Kristen, dia bisa menjadi teladan. Karena teladan itu bicara lebih kuat daripada kata-kata. Itu sebabnya saya keluar dari situ. Dari kubur yang terbuka. Itu sebabnya saya bersyukur dengan saudara-saudara jemaat GPDI Philadelphia.
keluarga besar yang saya kasihi. Karena saya tahu, mengenal saudara, dalam pelayanan saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam pengorbanan saudara, kita semua sudah keluar dari kubur itu. Saudara-saudara yang dulu dengan ragi yang lama, saudara sudah mati. Saudara dibangkitkan tanpa ragi, murni dalam kebenaran. Sekarang kita nggak usah banyak ngomong. Tunjukkan dalam teladan. Tapi memang ditunjukkan juga teladannya dalam perkataan juga sih. Katanya nggak usah ngomong sih dalam teladan, tapi teladannya kan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Philadelphia mau seperti itu? Haleluya. Puji Tuhan, selamat hari Paskah. Tuhan memberkati saudara semua. Haleluya. Dalam Yesus ku percaya. Naikkan pujian ini. Sebuah pengakuan dari dalam. Hidup saya berubah di dalam Yesus. Saya yang jahat, tidak ada masalah. Ketemu dengan Yesus, bertobat saudara-saudara. Masih ada kesempatan bagimu. Saudara menjadi baik. Kau menjadi orang benar di dalam Yesus. Bertobat. Dalam Yesus. Mari semua jemaat bangkit berdiri. Haleluya. Ada kemuliaan di balik salibmu, kan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku dan amanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku